kalian mengeluarkan kesimpulan nanti juga pasti salah. Nilainya pasti dinilai dari pembangunan hipotesis. Jadi pembangunan hipotesis itu yang awal. Oke? Ya, itu di-download dulu. Udah di-download. Saya nggak bisa share screen nih, Uli. Oh ya, sebentar ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah saya. Udah. Ya. Sekalian agak mengulang yang kemarin, bagaimana cara kita membangun hipotesis, kemudian sekalian kita langsung ya, saya mau mengajarkan langsung, kita akan uji hipotesis baik satu populasi maupun dua populasi, oke? Jadi konsentrasi. Rumusnya agak banyak, tapi yang dipakai itu aja, percayalah. Cuman gitu-gitu aja rumusnya, rumus normal, rumus T, rumus chi-square, seperti itu aja, oke? Mulai. Jadi kemarin hipotesis saya sudah jelaskan apa, terus kalian harus bisa untuk membangun hipotesis nol maupun hipotesis alternatif. Hipotesis nol itu kalian harus dapat kata kuncinya. Pertama, parameter yang dicari apa? Ingat, kita cuma punya 3 parameter yang akan diuji. Yang pertama rata-rata, di mana kalau populasi itu mu dan sampel itu X bar. Yang kedua apa? Proporsi, di mana kalau sampel itu P cap, kemudian kalau populasi itu P. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga varians. Varians itu sigma kuadrat untuk populasi lambangnya, dan untuk sampelnya S ya, S kuadrat varians. Akar dari varians adalah simpangan baku. Simpangan baku sama varians tidak berbeda penggambarannya. Seperti itu aja, itu adalah rata-rata dari selisih nilai-nilai terhadap rata-ratanya. Terhadap rata-rata dia, X, min, X bar gitu kan. Ininya, rumusnya. Jadi ketika simpangan baku atau varians itu besar, nilainya besar, berarti data itu lebih bervariasi. Jadi tidak mengumpul di tengah, tapi agak menyebar gitu. Nah, artinya populasi tersebut bersifat heterogen. Artinya lagi ya. Nah, kalau variansnya kecil, kebalikan dari itu. Berarti populasinya lebih homogen, data-datanya tidak jauh berbeda dengan rata-rata. Itu doang yang perlu diketahui. Nah, untuk lambang-lambang parameter dan statistiknya kalian juga harus harus hafal ya, yang tadi X bar, P cap, S kuadrat itu untuk sampel. Tadi saya lihat masih ada yang salah gitu ternyata ketika saya tanya saja lambang untuk statistik rata-rata ya. Nah, itu X bar ya. Tadi ada X cap gitu kan. Nah, jangan salah ya, hanya itu maksud saya itu masalah kecil gitu. Banyak masalah besar yang harus kita selesaikan. Itu tidak dengan menghitung, tapi memang statistik itu sebenarnya mau saya maknanya bukan sekedar hitungan ya, tapi gimana kalian mengerti masing-masing pengertian, rumus-rumus itu dan wordingnya, kesimpulan akhirnya bagaimana gitu. Oke, untuk membangun hipotesis nol. Jadi hipotesis nol ini sebenarnya yang akan kita uji. Nah, hipotesis nol ini ada tanda sama dengannya yang
pasti. Saya menduga bahwa rata-rata kalian bernilai 70 gitu. Berarti H0-nya mu sama dengan 70. Atau kalau dua populasi, biasanya kata-katanya tidak ada perbedaan antara rata-rata kelas A dan rata-rata kelas B. Berarti H0-nya apa? H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2. Itu ya. Sehingga kalau dijadikan ke kiri, yang ini ya misalnya, dijadiin ke kiri nih, yang ini, jadikan mu1 min mu2 gitu ya, sama dengan 0. Oke. Ya gitu ya. Atau tidak ada pengaruh. Kalau tidak ada pengaruh ini kita sudah berbicara tentang hipotesis korelasi. Oke. Kemarin kan ada dua jenis ya, ingat hipotesis yang saya kasih tahu, ada hipotesis korelasi dan hipotesis komparatif. Korelatif dan komparatif. Komparatif itu membandingkan rata-rata 1 dibandingkan dengan rata-rata 2 gitu. Kalau tidak ada pengaruh itu korelasi. Kita akan belajar mengenai itu, mengenai uji korelasi, mengenai cara mencari korelasi ataupun hipotesis korelasi next pertemuan ya. Oke, hipotesis 0 itu aja yang perlu diingat. Harus ada tanda sama dengan, dapatkan parameternya apa, dan dapatkan tanda ini loh. Tanda ini tuh kalian harus dapatkan. Baik di H1 maupun H0. Nah, kebalikan dari hipotesis 0 adalah hipotesis alternatif lawannya. Jadi, hipotesis alternatif ini akan dinyatakan benar jika hipotesis 0 berhasil ditolak. Nah, lambangnya H1 atau HA alternatif gitu ya. 0 kan lawannya 1 ya. Nah, kemudian dia kebalikan dari hipotesis 0. Kalau hipotesis 0 itu selalu mengandung nilai sama dengan, maka hipotesis alternatif tidak mengandung sama dengan sama sekali. Kayak ini, tidak sama dengan. Tidak sama dengan itu bukan sama dengan ya, tidak mengandung sama dengan ya. Nah, walaupun dia ada sama dengannya tapi dicoret. Nah, kemudian lebih dari atau kurang dari gitu. Kemarin saya udah jelaskan bagaimana cara membangun hipotesis. Jadi saya ingatkan lagi ya, hipotesis itu ada 3, ada 2 lah besarnya. Ada 2 sisi atau two tail dan ada 1 sisi atau one tail. Dimana kalau two tail itu pasti H0 dan H1-nya seperti ini nih. Ini tandanya two tail. Kena bedanya apa sama one tail? Ketika two tail, wilayah perijekan H0, penolakan H0 ini ada 2, di kanan dan di kiri. Ketika kita mempercayai bahwa selang kepercayaan ini, nih yang segini ini, yang segini itu adalah 95%, berarti alfanya 0,05, berarti wilayah reject H0 adalah 0,05 dibagi 2. Gitu ya, kalau misalnya dia two tail. Nah, kalau ditanya tentang wilayah kritis itu apa? Wilayah kritis itu wilayah ketika kita menolak H0. Ini ya, reject H0 nih. Reject H0 ya. Wilayah kritis itu bagaimana? Wilayah kritis itu berada ketika misalnya two tail ini, alfa yang kita hitung nanti, p-value. Alpha itu p-value, probability value, nilai peluang dari suatu hipotesis yang kita bangun. Alpha hitung kita itu harus kurang dari alpha per 2 untuk two tail. Jadi wilayahnya ada di sini. Mau nilainya di sini apa di sini sama aja, sama-sama kita menolak H0. Wilayah kritis itu ketika Z yang kita hitung. Z yang kita hitung. Nanti saya akan mengajarkan cara menghitung Z. Itu kurang dari min Z alfa per 2. Ini kan Z alfa per 2 ya. Ini kan min Z alfa per 2 ya.
ketika kita nanti menghitung untuk menguji hipotesis dan mendapatkan nilai Z di sebelah sini, ya, Z hitung kita. Berarti H0 kita itu ditolak dan yang benar adalah H1. Gitu ya. Gitu. Ini ada contoh-contoh hipotesis detail, misalnya Rumah Sakit ABC menyatakan bahwa alat yang dimilikinya akurat dalam mendeteksi COVID. Dia bilang akurat, misalnya H0 akurat, H1 alat nggak akurat, bisa menyebabkan ini kan artinya bisa lebih atau kurang gitu kan. Artinya bisa juga alat itu menyebabkan false positif, bisa menyebabkan false negatif. Artinya orang kalau false positif, orang yang tidak COVID ternyata terdeteksi COVID. Kalau false negatif artinya orang yang positif dibilang negatif gitu. Kemudian ini PT XYZ memproduksi mesin bot yang menyatakan bahwa mesin bot hasil produksinya mampu berkecepatan rata-rata 300 km per jam. Dia cuma gini kan, mampu berkecepatan rata-rata, berarti hal alternatifnya adalah tidak mampu berkecepatan 300 km ini per jam. Nah, jadi ini sama dengan atau tidak sama dengan, kecuali dia bilang mampu berkecepatan lebih dari 300 km per jam. Gitu kan. Berarti one tail yang dipakai. Begini sih. Nah, kayak gini tuh. Ini hipotesis one tail ya, kita yang ke kiri dulu. Kalau tandanya begini, nih, kiri berarti reject H0 juga terletak di sebelah kiri. Lihat kan tadi dua tail. Two tail itu alfa per 2 dong di sini. Nah, di sini alfa aja. Karena sebenarnya wilayahnya satu sisi doang. Dia akan ditolak. Nih, H0 akan ditolak. H0 tidak benar jika gitu kan. Jika alfa kurang dari alfa hitung. P-value alfa hitung itu. Kalau kalian nanti di ujian ada apa itu. Kurang dari nilai alfa. Di mana ketika kita hitung ini, Z alfa hitung, Z-nya kurang dari min Z alfa. Jadi min Z alfa inilah wilayah kritisnya, batas wilayah kritis. Nah, ketika kita akan menghitung nanti Z, nilai Z-nya, itu akan kalau kurang dari Z alfa, kita akan menolak H0 dan memutuskan bahwa hipotesis satu yang benar. Ini kok 0 semua, ini 1 ya? Jadi gambarnya aneh. Ya udahlah ya, nggak usah dilihatin itu. Pemerintah berasumsi bahwa inflasi selama 10 tahun terakhir kurang dari 2%. Dia bilang kurang dari 2%. Berarti jika nanti tuh Z yang kita hitung itu kurang dari Z alfa, kurang dari min Z alfa, maaf, kita akan menolak H0 dan kita nyatakan bahwa H1 benar. Jadi kesimpulannya kita tolak H0 dan nyatakan inflasi selama 10 tahun terakhir kurang dari 2% gitu. Cukup bukti untuk mengatakan itu. Kemudian rata-rata nilai kelas A kurang dari 80 ya, gitu ya. Sama. Dia bilang kurang dari, langsung kalian bangun H1 mu kurang 80. Berarti H0-nya kebalikannya gitu. Nah, kemudian yang one tail juga tuh bisa di sisi kanan. Sisi kanan ketika H alternatifnya menyatakan lebih dari. Jadi misalnya mu lebih dari something, proporsi lebih dari suatu angka gitu ya. Karena kita belajarnya masih satu populasi. Nah, wilayah kritisnya juga begitu, Z lebih dari Z alfa. Atau kalau kita nanti uji ini ya, uji varians ya,
chi-square-nya lebih dari chi-square alpha. Kalau tadi yang di sebelah kiri udah belum sih? Nah, ini chi-square-nya, oh 1 min alpha ini salah. Ya, begitulah. Nah. Ya, jadi gimana cara kita menghitung untuk apakah kita bisa menolak H0 atau enggak? Ini H0 semua. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Bu, Hmm. mohon izin bertanya. Iya. Kan tadi kalau yang tutel tadi yang contohnya kecepatan 300 km per jam itu kan H0-nya menggunakan 300. Jadi H0-nya itu menggunakan kalimat yang terletak di soal. Nah, kenapa yang one tail ini kalimat di soal itu digunakan pada H1? Kan ini contohnya misal lebih besar dari 10 juta. Nah, ini kalimatnya ini digunakan sebagai kalimat H1. Padahal tadi yang two tail itu kalimat di soal digunakan sebagai H0. Itu, Bu. Kenapa ya, Bu ya? Karena kan, ya, Bu. Ya, udah. Nah, iya. Oke, ngomong kenapa nama gue Kiana? Tunggu dulu. Ya, udah, nggak usah lah, nggak apa-apa, nggak usah diganti ya, itu nama anak saya. Jadi, jangan terpaku di kalimat soal. Terpakulah pada tanda sama dengan yang saya bilang tadi. Terpakulah pada tanda sama dengan. Siapapun yang menyebut ada tanda sama dengannya, berarti itu H0. Kalimat apapun yang tidak mengandung tanda sama dengan, buatlah jadi H1. Gitu. Ngerti nggak? Baik, Bu. Baik. Nah, oke. Gitu ya. Jadi kalian gak usah, yang ada di soal pasti jadi hipotesis awal gitu. Enggak kayak gitu. Ingatnya adalah hipotesis 0 adalah sesuatu yang mengandung tanda sama dengan. Kayak gitu tadi ya. Ini ya. Ada mengandung pernyataan nih sama dengan atau tidak ada pengaruh. Kalau tidak ada pengaruh itu udah jelas korelasi. Jadi rho nanti lambangnya ya. Rho H0 rho sama dengan 0 gitu. Saya mau bilang tidak ada pengaruh antara kebiasaan ibu merokok dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Misalnya seperti itu. Kita mau menguji menguji yang kayak gitu ya. Atau tidak ada pengaruh tentang porsi makan dengan berat badan seseorang. Kayak gitu. Kita mau ngelihat regresi maupun korelasinya gitu. Kemudian tidak ada perbedaan itu komparasi. Jadi saya mau bilang bahwa tidak ada perbedaan antara rata-rata tinggi badan mahasiswa dan rata-rata tinggi badan mahasiswi gitu. Jadi mu tinggi badan mahasiswa akan sama dengan mu tinggi badan mahasiswi. Itu jadi H0 karena dia ada tanda sama dengannya. Jadi nggak melulu ada kata sama dengan, tapi ya bisa juga tidak ada pengaruh, tidak ada perbedaan gitu. Terus kalau dibilang kayak gini misalnya, saya menduga bahwa rata-rata kalian tuh minimal 80. Itu ada tanda sama dengan apa enggak? Minimal 80 gitu. Ada ya itu ya. Berarti apa dong ininya? Hipotesisnya apa tuh? Saya menduga bahwa rata-rata kelas kalian minimal 80. H0-nya mu
lebih besar sama dengan 80. H1-nya? H1-nya berarti kurang dari. Ya, betul. Kurang dari 80 gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Oke. Udah ngerti ya membangun hipotesis? Ya, kita lanjut bagaimana cara membuktikan hipotesis. Izin bertanya. Makasih, Bu. Oke. Siapa yang nanya? Bedanya kita tahu itu berpasangan sama saling lepas apa ya, Bu? Terus ngaruh nggak sih, Bu, ke hitungan? Ngaruh. Saya kemarin belum jelasin ya. Saling lepas itu berarti ada dua populasi. Ya, ada dua populasi. Tapi kalau berpasangan, populasinya itu-itu aja dan orangnya itu-itu aja. Akan, apa ya kuncinya? Gini deh, kalau saling lepas berarti ada populasi kelas A dan populasi kelas B. Kalau berpasangan, dia ada satu kelas A saja yang saya treatment sesuatu. Tapi biasanya ini udah ada orangnya. Jadi kalau berpasangan itu ada individunya. Kan dia akan dikurangin tuh nanti. Ada individunya. Bisa juga sih kalau nggak ada individunya jadi saling lepas. Jadi kalau ada individunya itu misalnya saya ngambil kelas, saya ngambil langsung gitu. Satu kelas saya ambil 10 orang. Terus saya langsung treatment pemberian special course gitu ya. Special course untuk meningkatkan nilai. Sebelumnya mereka nilainya sekian. Saya berikan special course, kemudian kita lihat lagi nilai orang yang sama, individu yang sama, soal yang boleh sih soal yang berbeda, tapi ya kayak gitu, intinya semuanya sama, populasinya, kemudian dilihat setelahnya itu gimana. Oke. Oke, Bu. Makasih, Bu. Pokoknya ada individunya ya. Pokoknya ada pasangannya gitu. Kalau nggak ada pasangannya, bukan. Oke, kita coba dulu ya. Coba. Uji hipotesis satu populasi. Kalian bisa lihat di sini ya. Kita tetap pakai dan uji untuk 3 parameter ini. Jadi benar-benar harus tahu soal itu merujuk kemana gitu. Kalau untuk satu populasi itu masih sesederhana ini. Jadi kita hanya cukup melihat Z hitung ataupun T hitung. Ini hitung ya. Hitung apakah dia kurang dari atau lebih dari Z alfa atau alfa per 2 untuk apa? Two-tail. Nah, rumusnya pun bisa kalian lihat kayak gitu-gitu aja gitu, nggak ada perkembangan. P cap dikurangin P dibagi standar deviasinya P. Ya nggak sih? Kemudian X bar dikurang mu 0 dikali standar deviasinya X bar. Gitu ya. Nah, untuk rata-rata seperti biasa dia punya 2 rumus, yaitu bisa cari pakai rumus Z, bisa dari rumus T. Nah, rumus T ini buat apa? Buat yang nggak diketahui varians populasinya. Jadi dia pakai varian sampel. Ya, kadang-kadang soal kan cuma punya X bar, kemudian dia nggak ngasih tahu simpangan varians atau simpangan baku populasinya, kemudian ada data-datanya gitu, kita bisa nyari simpangan baku sampel dari situ. Maka dibandingkannya juga dengan ini, dibandingkan nanti pakai T gitu ya. Standar deviasi kayak kemarin juga kayak biasa, nyarinya pakai chi-square.
berarti nanti akan diketahui simpangan baku sampel, akan diketahui simpangan baku atau variasinya populasi, kemudian akan diketahui nilai sampelnya. Oke. Nah, iya. Bu, sorry. Yang PCAP itu sama P itu bedanya apa? P ini nanti kamu dari populasi yang tadi saya bilang loh, parameter dan statistik. Ini populasi. Yang ini misalnya apa namanya? Soalnya gimana ya? Kan ada kali soalnya ya. Jadi proporsi populasi ini dipercayai 0,5%. Sesuatu gitu dipercayai 0,5%. Kemudian untuk menguji itu, saya mengambil sampel sebanyak 100 orang. Gitu. Sebanyak 100 orang. Ternyata dari 100 orang itu memilih merek A yang proporsinya tadi dipercayai disukai 50% orang itu sebanyak 30% atau 40% gitu. Itu kan berarti 40%. Tadi berapa? 100 orang, berarti 40 orang gitu. Coba hitung apakah benar bahwa proporsi merek A lebih disukai itu bisa lebih dari 0,5%. Jadi PCAP-nya berapa? PCAP-nya 40/100 karena dari sampel. Sementara P-nya adalah populasi, sesuatu nilai yang dipercayai bahwa itu adalah nilai keseluruhan data. Jadi kalian harus bisa bedain ya parameter dan statistik. Di depan ini, yang depan ini depan, gitu kan, atas. Coba lihat persamaannya. Selalu berupa statistik, selalu berupa pendugaan. Jadi statistik itu nilai pendugaan untuk parameter. Parameter itu sesuatu yang besaran nilai variabel yang kita dapatkan dari data populasi. Jadi ketika ada sebuah populasi yang sangat besar, nggak mungkin kan ada di soal itu. Misalnya proporsi merek A yang disukai itu kan sudah melalui riset suatu perusahaan. Proporsinya dipercayai lebih dari 0,5%. Misalnya penduduk Indonesia deh populasinya. Nilai apa ya? Rinso dibandingkan attack. Jadi rata-rata proporsi masyarakat Indonesia itu yang milih Rinso dibandingkan attack misalnya sebesar lebih dari 0,5. Lebih dari 50% masyarakat Indonesia memilih Rinso dibandingkan attack. Untuk membuktikan hal tersebut, diambillah 100 orang ibu-ibu untuk ditanya pilih Rinso atau attack. Proporsi yang milih Rinso dibandingkan attack dari 100 orang itu disebut PCAP karena kita dapetnya dari sampel. Nah, untuk 0,5 itu disebut P doang. Oke? Oke, Bu, makasih. Iya. Udah ya. Kalau untuk apa namanya itu? Untuk rumus kalian familiar lah ya, saya rasa dengan rumus ini. Coba dilihat kayak gini-gini doang, nggak berkembang. Tidak ada perkembangan yang signifikan dari rumusnya, cuman soalnya aja yang berkembang, apakah menyatakan hipotesis, mencari Z, atau mencari alfanya gitu. Oke. Nah, untuk dua populasi gimana? Sama aja sih, cuman yang kayak kemarin juga, yang agak banyak itu di rata-rata. Oke ya. Kita lihat dulu deh. Ini ya, ketika ada proporsi dua populasi, pasti yang ditanya parameter atau dugaannya adalah selisih proporsi dari populasi tersebut. Jadi ini sebenarnya dalam kurung nih, gini-gini. Nih, gitu ya. Misalnya
ini gini ya sebenarnya ngomongnya. Tidak ada perbedaan antara proporsi 1 dan proporsi 2 gitu. Berarti dia akan menduga bahwa proporsi 1 sama dengan proporsi 2. Sehingga kalau diginiin kan sama dengan 0 ya. Kalau dia ngomongnya gitu, tidak ada perbedaan antara proporsi populasi 1 dan proporsi populasi 2. Berarti D0 ini, itu ya, di rumus lihat D0 sama dengan 0. Kalau dia ngomong tidak ada perbedaan, berarti ini udah dicoret aja. Itu sama dengan 0. Bedanya gimana kalau misalnya ini ada angkanya? Ada angkanya pasti saya menduga bahwa proporsi 1 itu lebih besar 20% daripada proporsi 2. Terus gimana? P1 kurang P2 lebih besar 20% gitu ya. 0,2 gitu. Oke, berarti ini one tail. Dia bilang. Atau nggak usah one tail deh, yang two tail. Proporsi 1 gimana ya? Proporsi 1 dikurangi proporsi 2 sama dengan 0,2. Jadi perbedaan proporsi 1 dan proporsi 2 adalah sebesar 0,2. Itu bisa kan? P1 min P2 0,2. Gitu. Bisa juga. Itu tadi yang saya bilang proporsi 1 lebih besar 20% dibandingkan proporsi 2. Oke. Rumus ininya ya tetap seperti ini standar deviasinya proporsi jika dua populasi gitu. Nah, kemudian rata-rata. Rata-rata itu tetap kalian harus lihat apakah sigma 1 dan sigma 2 atau variansia itu diketahui apa tidak. Kalau diketahui langsung pakai nilai Z ya. Nah, kalau nggak diketahui langsung pakai T. Tapi T yang mana? Tergantung. Apakah di soal diasumsikan bahwa varians populasinya itu bernilai sama atau tidak? Kalau bernilai sama, kalian asumsikan misalnya varians populasi tidak diketahui, tapi diasumsikan varians populasi tersebut sama, gitu. Maka S-nya, S1 dan S2 yang diketahui nanti, S itu apa? Varian sampel ya, S1 dan S2 yang diketahui ini, digabungin menjadi varians gabungannya, disebut S kuadrat P dilambangkan di sini. Nah, SP-nya dikeluarin, jadi T hitung sama dengan X bar 1 min X bar 2 dikurangin perbedaannya yang dipercayai dibagi SP kali akar 1 per N plus N1 plus 1 per N2. Degree of freedom-nya jadi segini. Oke. Nah, jika varian 1 dan varian 2 itu diasumsikan berbeda, kalian tidak usah gabungkan. Tetap saja pakai yang ini gitu. Tetap saja pakai yang ini, tapi ini diganti S, ya kan? Ini diganti S. Gitu. Tapi di sini T. Nih. Ya, ini kan. Ini ya diganti S, tapi di sini T. Nah, yang susah adalah mencari degree of freedom dari T ini. Oke, ini kan nanti T alfa atau alfa per 2, koma V. Itu kan T hitung kan. Oke. Kita coba ya. Kita coba soal ya. Oh ya, belum ya. Terlalu terburu-buru. Ntar aja mas sekarang ya. Ntar keburu lupa nih ininya. Ya udahlah sekalian aja ya kalau sampai udah semua
semua rumus diketahui, baru kita kerjain soal. Nah, tadi kan udah berapa tuh? Udah 2 ya. Ada yang 2 populasi, cari rata-rata, uji hipotesis rata-rata 2 populasi yang nggak saling lepas. Ada yang belum itu tadi semua saling lepas. Yang ini nih yang berpasangan. Jadi ada yang tadi kayak ditanyain siapa tadi yang ditanyain. Nah itu yang ini saling lepas semua. Saling lepas juga ada 2. Ada varians diketahui, ada varians yang tidak diketahui. Di mana varians yang tidak diketahui ada 2. Diasumsikan nilai varians populasinya sama diasumsikan varians populasinya tidak sama. 3. Satu lagi buat rata-rata pakai T juga. Kalau ini kita ngelihat 2 populasi yang sebenarnya adalah satu, kemudian di treatment sesuatu sehingga dilihat hasilnya datanya di 2 kejadian, setelah dan sesudah. Setelah dan sesudah sama aja. Sebelum dan sesudah biasanya gitu. Nah, tampak lebih simpel ya. Tapi banyak gitu nanti datanya. Ini akan ada yang berpasangannya. Nah, kemarin saya belum ajarin mengenai hipotesis. Kemarin baru hipotesis. Di estimasi parameternya juga belum deh kayaknya ya. Bagaimana cara mencari atau uji hipotesis dari 2 populasi di mana yang diujikan itu adalah ragamnya. Oke. Nah, untuk ragam itu kita menggunakan statistik Fisher namanya. Karena kemarin kan chi-square ya. Chi-square itu dia adalah sebaran untuk varians atau ragam. Ini itu sebarannya disebut chi-square. Jika 2 chi-square dibandingkan itu ini tebal. Udah sama aja. 2 kali chi-square ini dibandingkan itu, maka dia akan menjadi distribusi Fisher. Ya, diingat-ingat dulu. 2 chi-square dibandingkan jadi distribusi Fisher. Nah, sebenarnya Fisher itu sendiri nilainya adalah perbandingan dari S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat. Ini statistik, ini parameter. Dibandingkan dengan statistik sampel dan parameter populasi yang kedua. Jadi ini ada 2 populasi gitu. Nah, bisa dirumuskan juga seperti ini. Oke, di mana Fisher ini punya 2 degree of freedom. V1, V2 gitu ya. Punya 2 degree of freedom ya. Coba kalian lihat saya nggak sertakan lagi tabel. Ntar saya cariin deh. Nah, Fisher ini punya hukum apa sih namanya? Kalau itu kan Z alfa per 2 per min Z alfa per 2. Fisher ini juga positif terus. Jadi F1 min alfa dengan degree of freedom V1, V2 itu akan sama dengan 1 per Fisher alfa dengan degree of freedom V2, V1. Ini cuman pengetahuan tentang Fisher. Terus gimana kalau kita mau nguji apakah ragam 2 populasi itu sama atau enggak? Pakailah statistik Fisher di mana caranya hanya S1 kuadrat per S2 kuadrat gitu.
Yang jadi 1 dan 2 ini sebenarnya terserah. Ini nih ya, terserah ya. Terserah. Kalau bisa di atas itu yang gede nilainya. Saya tulis lagi ya. Max S1, S2. Ya. Per min. Nah, jangan sampai salah ketika menentukan degree of freedom-nya nanti. Ntar kita coba. Atas per bawah ini ya. V1 adalah yang atas, V2 adalah yang bawah. Jadi misalnya kalau V1, V1-nya S1 misalnya ya, berarti ininya adalah N1 min 1. Degree of freedom yang pertama adalah N1 min 1. Gitu juga kalau S2 misalnya berarti N2 min 2. Kok gue stop sih? Belum ya? Nah, sekarang final conclusion-nya. Sebenarnya ini adalah kalimat ideal untuk mengatakan bahwa kesimpulan itu, maksudnya kalimat idealnya itu tidak bisa kalau misalnya kalian tolak Hanol, maka bukti yang diterima adalah H1. H1 menyatakan P lebih dari 0,5 diterima. Nggak kayak gitu, sebenarnya ada step by step-nya. Cuman saya ragu kalian akan mengikuti ini. Ini sekedar idealnya ya, kalian nggak ikutin nggak apa-apa. Jadi pertama kalian harus tahu bagaimana kalian membangun hipotesis itu. Nih. Jadi apakah original klaim pertama di soal itu punya tanda sama dengan apa enggak? Kalau punya tanda sama dengan, apakah hasilnya reject H0 apa enggak? Kalau reject H0, maka berarti ngomongnya adalah ada cukup bukti untuk mereject H0 dan mengklaim bahwa H1 benar. Ya. Nah, kalau misal itu kalau yang dibuat apa tadi? Ada tanda sama dengannya ya. Berarti H0-nya gitu. H0-nya yang ditekankan. Jadi tergantung di soal. Kalau di soal ada tanda sama dengan tadi yang kalian bangun kan H0 nih. Berarti diterima atau tidak H0, kalian bilang H0-nya. Kalau misalnya ditolak, maka bilangnya ada cukup bukti untuk menolak H0 dan menyatakan bahwa H1 benar. Kalau H0 tidak ditolak, maka ngomongnya tidak ada cukup bukti untuk mereject H0 dan menyatakan bahwa H1 benar. Oke. Kalau di soal itu yang tidak ada tanda sama dengan, berarti kan kalian bikin H1 dulu nih. Ya kan? Kalau nggak ada, tadi kan ada kan yang kayak gitu juga. Kalau di soal tidak ada tanda sama dengan, berarti kalian membangun dari H1 dulu, kemudian baru menentukan H0. Ketika H0 itu ditolak, maka ngomongnya adalah ini, bahwa sampel yang dicari atau dihitung itu mensupport bahwa H1 benar. Gitu. Kalau tidak tolak H0, maka tidak ada cukup bukti dari sampel untuk mensupport bahwa H1 benar. Jadi gitu ya. Kalau di soal, saya ulangin.
Kalau di soal ada tanda sama dengan, berarti kalian akan membangun H0 duluan. Kalau di soal tidak ada tanda sama dengan, maka kalian akan membangun H1 duluan. Gitu. Ketika kalian membangun H0 duluan, maka kesimpulannya harus merujuk ke H0. Berarti ketika tolak H0 ngomongnya, terdapat cukup bukti untuk mereject H0, menolak H0, dan menyatakan bahwa H1 benar. Kalau kalian tidak tolak H0, maka tidak ada cukup bukti untuk menolak H0 dan menyatakan bahwa H1 benar. Oke. Kalau H1 yang dibangun duluan, maka fokuslah di kesimpulan tentang H1. Kalau tolak H0, maka sampel yang ada cukup untuk mensupport bahwa H1 benar. Jadi kayak nggak diomongin gitu H0-nya. Kalau kalian tidak tolak H0 dengan membangun H1 dulu, tapi hasilnya nggak tolak H0-nya. H0 itu benar gitu. Tidak ada cukup bukti untuk mensupport bahwa H1 benar. Jadi H0-nya kayak nggak kesebut gitu loh. Tapi ya nggak usah terlalu dipikirin kalau bikin ribet gitu ya. Intinya kalau tolak H0 berarti H1 yang benar. Kalau tidak tolak H0 ya H0 yang benar gitu. Oke. Tapi idealnya wording of final conclusion-nya kayak gitu ya. Harus merujuk pada soal, sebenarnya soal itu minta apa gitu. Oke, ada pertanyaan? Ada ya. Nah, sebenarnya kita itu ketika memutuskan menguji suatu hipotesis, ada di mana kesalahan kita buat. Jadi bisa jadi H0 itu benar, tapi kita nggak taunya reject H0. H0, rata-rata kalian sama dengan 80. Ternyata dari uji hipotesis yang saya lakukan, itu tolak H0. Padahal nggak taunya rata-rata kalian beneran 80 gitu. Berarti kan? Rata-rata kalian beneran 80, tapi uji hipotesis saya menyatakan tidak seperti itu, dan saya menolak hipotesis bahwa rata-rata kalian 80 gitu kan. Atau yang kedua, saya tidak tolak H0. Nggak taunya H0-nya itu salah, bisa juga kan. Misalnya saya dari uji yang saya lakukan ternyata saya gagal untuk menolak H0. Ternyata ujinya menyatakan benar rata-rata kelas kalian 80. Nggak taunya nggak benar, padahal rata-rata kalian itu bukan 80 tapi 90 gitu kan. Misal. Tapi 90. Nah, itu juga kesalahan dari pengujian hipotesis. Ketika kita menolak H0 padahal H0 benar, itu adalah kesalahan tipe 1 disebutnya, atau alfa. Ini beda sama alfa itu ya. Sama atau beda? Sebenarnya sama sih, cuma panjang ceritanya. Tidak usah diceritakan, tidak usah diingat-ingat. Nah, ketika saya tidak tolak H0, namun H0 itu salah, saya terima H0. Tidak boleh ya ngomong tidak terima H0, bolehnya tidak tolak H0. Jadi kalau kamu terima cowok gitu, boleh bilang saya terima kamu. Setelah belajar statistik kamu, saya tidak tolak kamu gitu ya. Tidak tolak H0. Jadi kamu tidak tolak H0 alias terima H0 sebenarnya ya, tapi nggak boleh bilang terima. Bilangnya tidak tolak. Tidak tolak H0, tapi nggak taunya H0-nya salah. Jadi saya benar gitu nyatain kalau
rata-rata kalian itu 80, oh iya nih sesuai uji, maka kita ambil kesimpulan bahwa rata-rata kalian 80, ternyata salah. Nah, itu disebut kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 2 itu dilambangkan dengan beta. Nah, ya, kayak gitu. Jadi kayak ada 2 hipotesis gitu. Ini kan peluangnya hipotesis. Gitu, ini H1. H0. H1. Gitu ya. Ceritanya gitulah, nanti ada irisan antara alfa dan beta. Nah, bagaimana cara menurunkan tingkat keeroran ini sebenarnya dengan cara menambah sampel. Gitu. Kalau sampelnya bertambah, maka kedua error ini akan semakin kecil. Nah, sebenarnya juga ada cara untuk menghitung alfa dan beta, tapi nggak disuruh kasih sih ya. Dan mau nggak ya? Ntar kalau misalnya ada pertemuan sisa, saya ajarkan cara menghitung secara teknis nilai alfa dan beta. Nggak ribet sih, cuman ribetnya ngira-ngira aja. Kalau dia benar, maka dia gitu aja. Kadang-kadang itu ya yang bikin salah. Ya, kalau nilai alfanya tetap, jika nilai alfanya udah dipatok gitu, kita akan punya alfa sebesar 0,05. Maka untuk mengurangi kesalahan tipe 2, kita caranya dengan meningkatkan sample size. Kalau sample size-nya udah tetap, maka semakin bertambahnya alfa akan menurunkan kesalahan pada beta. Sebaliknya, semakin naik alfanya, semakin tinggi alfanya, maka betanya turun. Gitu ya, pokoknya mereka berkebalikan. Nah, kalau alfa dan beta tidak ada yang dipatok dan mau sama-sama turun kesalahannya, alfa dan beta ini sama aja kayak peluang gitu, karena kayak luas daerah di bawah kurva. Jadi kalau misalnya mau peluang kesalahan kita dalam menguji sesuatu itu sama-sama turun, maka caranya ya satu-satunya dengan memperbesar sampel. Kan, kalian nggak suruh membuktikan teori. Kalau di ekonomi itu biasanya ini kan kayak kita harus buktikan bahwa teori ekonomi itu sejalan dengan bukti empirisnya. Empiris itu data gitu ya. Data. Nah, kadang-kadang ternyata hasilnya tidak sesuai dengan teori. Padahal teori itu sedikit banyak berbicara tentang fakta gitu, tentang populasi, bisa tentang apapun. Nah, ada ekonom-ekonom atau analis-analis yang berpendapat bahwa ketika kita melakukan suatu riset harus sesuai dengan teori. Terus ternyata hasil empiris saya tidak sesuai gitu dengan teori. Maka saya mungkin kurang sampel kalau datanya primer ya. Kalau datanya primer saya kurang sampel, saya tambah lagi sampelnya, Tapi ketika sampelnya besar, dia sesuai dengan teori kayak gitu-gitu. Penerapannya maksudnya penerapan dalam analis sebenarnya. Kayak gini ya, peluang mendapatkan bayi perempuan lebih dari 0,5. Buat hipotesis dan tentukan kesalahan tipe 1 dan 2. Nah, hipotesisnya kan gini ya, lebih dari berarti kita make H alternatif. Kemudian H0-nya seperti ini atau kurang dari sama dengan ya. Gitu. Nah, kesalahan satunya apa tadi? Ingat ya,
Kesalahan 1, hipotesis 0 benar. Jadi kita hipotesis 0 benar, tapi kita tolak H0. Jadi terdapat bukti yang cukup untuk menerima bahwa P lebih besar dari 0,5. Kita tolak H0 berarti yang benar H1 dong, ya nggak? Kita tolak H0 berarti yang benar H1, sehingga kita bilang bahwa peluang ada bukti yang cukup untuk menerima bahwa benar dapat bayi perempuan itu peluangnya lebih besar dari 50%. Padahal nggak taunya memang sama dengan 50% atau kurang dari itu gitu. Kemudian kesalahan tipe 2-nya kita tidak tolak H0, berarti P sama dengan 0,5. Nggak taunya peluangnya sebenarnya lebih dari 50%. Gitu. Oke ya. Contoh soal, ada yang mau ngerjain nggak? Coba Bu, biar dapat bucket. Saya Bu. Siapa? Daftar 1, 2. Tania. Tania Zaki, Bu. sama siapa? Zaki. Zaki Bu katanya. Zaki. Zaki bawahnya ya. Tania 1, Zaki 2 ya. Ya udah boleh Bu. Oke. Ya, Langsung mulai. apa tunggu sampai jadi jawaban Bu? Ya, Saya share udah dapat screen. 1 sih Bu. Emang langsung lah share. Oh, kamu udah dapat 1, Tania kamu mau nggak nomor 2? Tapi nggak tahu bener apa enggak. Oh, kamu udah dapat 1. Tania kamu mau nggak nomor 2? Oh, buat Zaki Bu 1 Bu. Saya belum buat juga, biar Zaki Oh aja. ya udah, kamu buat. Zaki 1, share screen. Izin ya Bu. Ya. Sudah kelihatan? Dah, Ini saya hapus aja Bu. boleh. Nomor 2-nya dihapus ya. Jawab gitu. Berarti kita harus nyari H0 dulu kan sama H. Ya, kamu jelasin nanti kenapa H0 dan H1 ya seperti itu. Berarti gini aja ya Bu. Ya, nggak apa-apa. Kalau menurut saya sih H0-nya itu lebih besar sama dengan Bu. Lebih besar sama dengan 80. Sedangkan H1-nya itu lebih kecil dari 80. Suara saya kedengaran nggak? Kamu yakin itunya segitu? H0-nya, H1-nya segitu. Dapat dari mana? Kalimatnya. Iya. Coba cari. Kalau klaim H0 dan H1 kamu seperti itu, dapat dari kalimat apakah? Menurut saya, kuncinya ada di kalimat terakhir. Apakah ada alasan untuk meragukan bahwa rata-rata nilai mata kuliah manajemen 3 tahun yang lalu dengan sekarang tetap sama dengan 80? Sementara kamu lebih dari sama dengan 80. Kamu klaim itu dari mana? Ayo. Kalau gimana ya Bu? Nah,
Ya. jadi H0, H1 kamu salah Berarti- tuh. Coba, itu kan sama dengan, berarti kan klaim dia sama dengan dong. Apakah ada alasan untuk meragukan bahwa rata-rata nilai MK manajemen 3 tahun yang lalu dengan sekarang tetap sama dengan 80? Berarti ketika mu-nya sama dengan 80 udah pasti dong. H1-nya berapa? H1-nya gimana? satunya lebih kecil atau lebih besar lagi 80? Enggak, Tidak lebih kecil sama dari 80. dengan dong. Oh ya, tidak sama dengan. Ya nggak sih? Tidak sama dengan. Nah, ntar kan ke bawah-bawahnya lagi kan bisa salah kan? Harusnya pakai alfa per 2 gitu kan. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Langsung cari Z hitung Berarti ya. cari Z0 ya, Bu? Ya, nggak usah Z0, Z hitung ngomongnya. Oh, Z itu. Z hitung. Boleh sih Z0 dulu. Ya udah Z hitung dulu. Sama Z hitung dengan sama dengan itu kan tadi rumusnya. X bar ya, Bu? Ya, X bar Mu kurang mu. mu Gitu. dikali standar deviasi. Akar standar deviasi. Dikalinya tulis dong. Dikali, dibagi. Ya kan naik dia nanti. Dari mana dikali? Oh iya, maksudnya dikali akar N. Iya. Oh ya, akar N maksudnya. Ya udah, Akar boleh. N. Akar N dibagi. Gini aja ya, Bu. Dibagi Ya boleh. standar deviasi. Ya betul. Sama dengan Versi Z hitung sama dengan uh, X barnya itu tadi yang diuji 83 ya, Bu? ya betul. 80. Akar N-nya itu akar 100 berarti ya, Bu? Berapa? 10 Betul. dibagi standar deviasinya itu 7 karena itu simpangan baku berarti akar 7 ya, Bu? Ya nggak sih? Simpangan baku sama standar deviasi sama. sama ya? Yang beda tuh varias dan ragam. Oh ya. iya, benar-benar. Simpangan baku sorry. udah 7, berarti udah 7 aja. Jadi Z hitung sama dengan 30 bagi 7 Berapa? 4,286. Ya, boleh. Nah, Z-nya yang ingin dibandingkan Z apa? Z berapa? Yang Z alfanya Z berapa? Z alfanya itu bentar, Bu. Z Alfanya itu kan 0,05 ya, Bu? Ya, Bu. Ya, Berarti Z alfanya sama dengan 1,64. Ya nggak, Bu? yakin? Yakin. Jangan ragu-ragu dong. Iya, saya yakin. Gue juga yakin. Iya. Gue gak yakin. Iya loh, Bu. Yakin. 5% kan? 5%. Iya, Ada yang gak yakin gak sama Zaki? saya yakin. Kakak gue. Bentar dulu. Iya, Bu. Cari. Benar. Coba cari pakai Excel, gue lihat. Gue nggak pegang ini soalnya nggak pegang tabel. Berapa tadi? 0,05 ya? Iya, Bu. 0,05. Udah kelihatan ya, Bu? Terus? Sama dengan Norm inverse. Norm.
Oh iya, Bu. Sabar. Bu. Nah, inverse tuh. Dibagi 2. Oh iya. Minnya tadi. Minnya kan Nol. berapa? Oh, iya, 0, Kan dia udah 1. standar. Gitu ya, Bu? Ya, 01. Bener kan, Bu? Oke. Bener nggak? Bener lah. Enggak ya? Hah? Jadi bener nggak? Salah, Bu. Salah, Bu. Salah. Berarti saya salah itu. Tunggu dulu. Kok salah ya? Harusnya kan 1,6 kan? Enggak ya? Kenapa harusnya 1,6? Kan 0,05 berarti kan 0,95. Coba cari tabelnya. Nggak percaya lagi kan? Masih nggak percaya, cari tabelnya. Zaki, itu alfanya kamu bagi 2. Oh iya. Berarti Udah lu bagi dua lagi. Jadi yang bener 0,05 apa 0, kan harusnya kan, Bu. Jadi Z alpanya itu kan 0,95 ya, Bu. dia kan 95% tuh. Ya, Berarti 0,05. Berarti 0, bener, jangan ragu-ragu. Bener-bener salah sih. Coba lihat bawahnya, rumusnya. Rumusnya lihat. Nah, disinilah kalian harus hati-hati. Ini benar. Ini benar, tapi kamu nggak tahu filosofinya. Kenapa kayak gini? Balik ke PowerPoint, coba. ini, Bu. Udah kelihatan. Nah, kok kamu bisa sih gitu nggak pakai stop sharing? Share screen semuanya, Bu. Oh, ada ya? Apa tuh? Oh ya udah lah ya, ntar saya coba-coba deh. Ntar ke share WhatsApp lagi. Nah, misalnya itu ya, lihat dong H0 sama H1 kamu. Itu two tail apa one tail? One tail, Bu. Aduh. Hah? Hah? Balik lagi ke PowerPoint. Ini kan, Bu. Iya, H0 H1 kamu itu one tail apa two tail? Balik lagi ke slide berapa tadi tuh? Saya bilang one tail, two tail. One tail, Bu. Kayaknya. Hah? Atau two tail ya? Ini one tail. Ini atas lagi, atas. Atas. Bukan. Atas. Udah paling atas, Bu. Itu slide 4 kamu tuh. 4. Slide 4. Ini ya? Ini hanya. Oh. Bukan. Loh, kamu kurang 1. Slide 3 kemana? Ini. Nah, kok silang tandanya? Enggak tahu saya. Oh, ya lihat di sini. Ini yang two tail. Sama dengan dan tidak sama dengan. Tadi sama dengan dan tidak sama dengan dong. Ya nggak? Sama dengan 80 atau tidak sama dengan 80. Gitu kan? Ya, Bu. Berarti ketika kamu menyatakan wilayah kritis akan dibandingkan dengan Z alfa per 2. Oke? Ngerti nggak? Belum ya? Akan dibandingkan dengan Z alfa per 2. Kalau tadi kamu membangun hipotesis lebih dari atau kurang dari, maka akan dibandingkan dengan Z alfa. Karena wilayah kritisnya tidak dibagi 2. Kalau dia tidak sama dengan, maka dia mungkin reject H0 di kanan atau reject H0 di kiri. Gitu. Berarti alfanya maksud Ibu 0,95 kan? Gitu ya? Hah? Tadi kan tingkat kepercayaan 95%. Ya bukan? Ya dong. Balik ke soal. Balik dong soal. Saya sih yakin 1,64. Kamu yakin? Iya.
Oke. Kamu yakin 1,64? Udah jelas di 1,95. Tapi iya ini betul. Kalau hipotesis kamu nggak kayak gitu, lihat hipotesis kamu. Yang di Mu sama dengan 80 atau mu tidak sama dengan 80. Oke? Ketika kamu membangun hipotesis seperti itu, maka itu two tail. Semua Z hitung yang kamu hitung itu dibandingkan dengan Z alpha per 2, bukan dengan Z alpha. Oke? Dia akan tolak H0 jika Z hitung kamu kurang dari min Z alpha per 2 atau Z hitung kamu lebih dari Z alpha per 2. Ganti berarti Z alpha kamu nilainya. yang di Excel ya, Bu? Sama. Atau What? ini gimana nih sama dengan Gini tulisnya, Z alpha sama dengan Z alpha per 2. Per 2 sama dengan dong. Berapa? 1,96. Ya kan? Nah, bandingkan. Karena itu positif, maka kita akan membandingkan dengan nilai yang positif. Z itu gimana nilainya dibandingkan Z alpha per 2 itu? Lebih dari. Oh, Z hitung itu kurang dari ya, Bu? Hah? Lebih dari Lebih Z dari. alpha ya, Bu ya. Alpha. Z alpha. Ya, nggak usah tulis per 2 nggak apa-apa. Z alpha. Karena kamu udah definisikan atasnya alpha itu sama dengan alpha per 2. Maka H0 ya. tidak ditolak. Gitu ya. Hah? Ditolak ya, Bu? Iya. Ya, benar. Tolak H0 kan. Karena ketika Z hitung lebih dari Z alpha, dia masuk wilayah kritis namanya. Ketika dia masuk wilayah kritis, berarti p-value-nya kurang dari 0,05 per 2. Oke? Maka dia masuk wilayah penolakan H0. Oke? What wording final conclusion? Jadi kalau wording final conclusion saya lebih daripada mengikuti yang tadi, daripada kalian pusing gitu, baca itunya aja apa yang dimauin soal. Jadi kalian harus bisa jawab soal sesuai dengan yang dimauin soal. Rata-rata nilai manajemen 3 tahun ya. Gitu ya, Bu? Coba dulu, saya nggak tahu kamu nulis apa. Saya juga nggak tahu, Bu. Lah kok dihapus lagi? Kan kata Ibu ini tulis di soal aja. Ya. Oke. Benar kan, Bu? Oh, tidak sama dengan 0. 80. 80. Iya. Tidak sama. Gini ya, Bu. Ya. Gini. Nah, ini kan ketika kamu membaca bahwa maka H0 ditolak. Kemudian kamu terima bahwa rata-rata tidak sama dengan 80. Tapi coba baca soalnya. Apakah ada alasan untuk meragukan bahwa rata-rata nilai MK manajemen 3 tahun lalu dengan sekarang tetap sama dengan 80? Kan dia tidak sama dengan 80 kan? Maka kamu harus bilang, maka terdapat alasan untuk meragukan bahwa nilai rata-rata mata kuliah manajemen itu tidak sama dengan 80. Gitu. Maka terdapat alasan untuk menyatakan bahwa itu nggak sama dengan 80 sebenarnya.
mungkin lebih tinggi atau mungkin lebih rendah gitu. Nah, sampel yang sekarang didapatkan bahwa itu lebih tinggi gitu. Oke. Berarti ini apa? Uji apa? Coba tulis di atas Z hitung itu. Uji apa? Hipotesis apa gitu? Uji hipotesis satu populasi gitu kan? Satu populasi dua sisi. Uji hipotesis rata-rata terus. Uji hipotesis rata-rata satu populasi dua. Rata-rata itu tulis parameternya. Uji hipotesis rata-rata satu populasi dua sisi. Oke, good. Nah, gini ya kalau menjawab soal. Oke. Saya dapat nilai kan, Bu? Oke. Benar-benar tidak ada keikhlasan di antara kita. Udah Sania udah pasti kan ngomong GoFood ya pamrihnya. Ayo Sania, kamu udah belum? Ya Bu, tadi saya ngeliatin Zaki Bu. Oh iya. Makasih, Bu. Iya. Oke, yuk. Kalian buat ya Bu. Iya. Boleh di Excel, boleh di situ kayak Zaki tadi. Udah Bu. Coba jelasin. Soalnya dong itu kopiin. Oh, udah ada. Oke. Kan dari toko super ini dia jualan mebel, terus dia ngasih strategi gitu buat ningkatin pemasaran. Dia ngambil sampelnya sebanyak 12 orang kan. Terus dia lihat perubahan dari sebelum sama sesudah. Kan kemarin pakai yang D ya Bu kalau buat ngitung sesudah sebelum. Ya, udah lihat dimasukin datanya berpasangan sampai nggak dia? Ya, berpasangan. Sebelum, setelah, iya. Satu-satu dong. Hilang, San, suaranya. Suaranya hilang. Halo? Ya, benar nggak Bu segini Bu? Ya, udah. Lah, nggak tahu. Coba ngomong satu-satu biar saya tahu itu benar apa salah. Kan kita masukin datanya nih Bu, udah kan dapat. Terus kita udah. D1 sama. Coba sort bawahnya. Oh ya, Min. Oke, terus kamu nyari apa lagi? Terus udah dapat kan D1 dikurangin rata-rata. Rata-ratanya aku taruh ke sini. Rata-rata mana? Rata-ratanya mana? Dari selisih yang sort rata-ratanya. Average. Oh iya, oke. Ya, betul. Udah average. Terus dapat rata-rata. Terus kamu kurangin kan dengan average-nya satu-satu kan. Oke, betul. Terus nanti dipangkat standar deviasi rata-ratanya mana? Hilang suaranya. Iya, demi apa? Ada nggak Bu? Ada nggak Bu suaranya Bu? Ada suara Bu? Iya. Halo? Ada nggak Bu? Ada. Ya, terus dipangkat 2 tadi selisihnya. D1 iya, betul. Dapat, terus di total. Dapat segini. Total, ya, dilebar, ya, betul. Terus kita nyari standar deviasi pangkat 2-nya kan. Dari hasil yang kita tadi dapat jumlah, kita bagi degree freedom-nya 12 min 1. Kan tadi ada 12 datanya. Dikurang 1, berarti bagi 11. Dapat, terus kita nyari deh standar deviasinya. Dapat 40 dari akarin dari varian yang sebelumnya. Coba tes pakai standar deviasi D. Pakai yang dengan yang rumus ini yang ya, Bu? otomatis. Yang otomatis, iya. Mana sih? Ini rumusnya. Kelihatan nggak Bu di layar Bu? Iya, maksudnya ya kelihatan, cuman coba pakai standar deviasi dari nyari standar deviasi D
Tapi pakai rumus Excel sama dengan gitu di bawah 40 itu di bawah 40. Sama dengan stdef. Emang beda ya sama enggak? Kalau populasi biasa hitungannya beda, Bu. Kemarin aku nyoba-nyoba. Oh gitu. Oke. Sama, Bu. Oke, udah ya, sama ya. Oke, berarti benar. Ya, lanjut. Terus kita buat Berarti yang aku ngerjain yang B dulu sih, Bu. Yang oh alfanya. gitu. Ya udah, padahal bisa kan. Oh ya udah sih sama. Iya, iya. Iya, biar sekalian ya. Oke. Yang B kan ini rumusnya kan, di Mente itu. Terus kita pakai tadi rata-ratanya. Rata-rata yang di 35. Terus kamu nyari errornya ya. Bentar, aku belum masukin mana rumus itu kemarin. Coba rumusnya dulu. Salah tuh. Kan T itu jelas. Oh iya, T. Lupa. Kalau T apa sih, Bu? Ada rumus nggak, Bu? Atau langsung ambil angka? T dot inverse. Kemarin tuh teman kalian tuh ada tuh yang nemuin sama persis. WA saya siapa ya? Devita nggak sih? T dot inverse ya. Probability-nya berapa? Bagi 2. Aduh, salah kecil. Terus degree of freedom-nya ini kurang 1. 11 aja lah ya. Dibikin sama. Gini ya, Bu? Kok itu 12 apa sih? Itu 12 sampai 40. Oh, standar deviasi per SKT. Oh ya, oke. Per akarnya, iya betul. B14 kurang. Itu dirumusin aja, itu 2,2 apaan? Oh, ya. Itu bukan, belum digunakan. Terbalik kayaknya sih, terbalik nggak sih? Iya, simbolnya. Iya. Tukar tempat deh. Ya. Kok sama persis? Bentar. Oh iya. Ini ada yang salah nih. Ya bentar, di rumusnya kayaknya deh. Ini kurang. Oh. Harusnya yang ini itu jadi plus, yang satu jadi minus. Kok sama? Kok sama? Gini. Gak usah gitu, San. Oh iya benar-benar. Udah ya. Coba lihat lagi, sort lagi rumusnya. Yang mana ini? Apa yang mana, Bu? Coba bawahnya bawah 47, tulis bawah 47. Bawah 47. Sama dengan min 1,7 itu kali 11. Kali 11. Ya. Udah jangan dikuning. Sama dengan itu ditambah ini itu ya. Berapa? Sama, ya, Bu, min. Ya, terus sama dengan lagi bawahnya. Ya itu, kayak gitu lagi buat, cuma tandanya diganti.
Jadi kelihatan nilai errornya segitu ya, 21,14. Salah nulis lagi. Salah. Maaf. Tambah, oke. Ya segitu ya. Jadi kalian bisa lihat tuh, ntar kalau ada pertanyaan juga nilai errornya berapa. Jadi nilai errornya 21,14 gitu kan. Terus berarti intervalnya berapa? Ini antara Wording. minus 47 sampai minus 4. Apa? Dari minus 47 sampai minus 4. Oh iya, berarti kecil ke besar gitu ya. Terus pertanyaan di soal apa? Coba. Soal nanyain kan kalau itu yang B dengan tingkat kepercayaan 90%, Kan tentukan interval. soalnya dulu. Oh, Nah. soalnya kan manajemen ini hasil penjualan per minggu mereka sebelum dasar. Oh itu ya udah deh. Uji pendapat yang menyatakan bahwa buat dulu hipotesisnya bahwa penerapan strategi intensif meningkatkan penjualan secara signifikan. Coba buat dulu H0 H1. H0-nya kan berarti dia meningkatkan kan berarti ya, aku anggap X2-nya ya berarti. H0-nya berarti kalau meningkatkan terus berarti jadi H1. Ya. X2 apa ya. Itunya. X2 lebih besar. Aduh, pencet salah. Itu apa tuh X2? X2 itu nulis lebih kecil sama dengan gimana Bu? Nggak bisa, ketik aja ya? Ya, kurang dari sama dengan. Kurang dari, tanda kurang dari. Kurang dari. Oh. Tanda kurang dari. Nah, ini. Tanda kurang dari, ya sama dengan, ya gitu aja. Salah ya tapi. Kan X2 yang setelah Bu. Oh, maksudnya hasilnya. Itu X2 parameter apa? Saya cuma mengajarkan H0 itu berisi sebuah parameter. Ada mu, ada proporsi, Tulisnya susah, Bu. ada mu dulu. Itu X2 itu apa? Mu, rata-rata. Nah, ya coba. Gini Bu. Nah, kalau begini benar tapi sedikit salah, masih 9 lah. Kenapa? Karena kamu jelas tahu bahwa ini adalah populasi berpasangan, ya nggak? Iya. Kamu jelas tahu ini bahwa populasi berpasangan, bahwa populasi berpasangan itu adalah D ya, D. Selisihnya yang dilihat. Jadi kamu kalau mu2 lebih dari mu1 berarti kan nanti selisihnya positif. Yang diuji itu. Jadi H1 sama dengan D lebih dari 0. Ya, D lebih dari 0. Atau kamu bisa ke sampingin mu2 kurang mu1 sama lebih dari 0. Tapi karena ini berpasangan ya, populasinya kan sebenarnya dia tidak 2. Populasinya kan 1, cuma di treatment 2. Ya, treatment 2. Jadi H0 D kurang dari sama dengan 0, H1 D lebih dari 0 gitu. Oh, jadi kalau bikin hipotesis juga hipotesis bisa pakai D juga ya, Bu? Iya, bisa, tapi untuk yang berpasangan ya, ketika dia 2 populasi, maka hipotesisnya jadi apa? mu2 kurang mu1 lebih dari 0 atau mu2 lebih dari mu1 kayak kamu tadi. Gitu ya. Ya, tuh. Ya gitulah intinya. Tapi kalau ujung-ujungnya ntar di ujian ya gue benerin juga kalau bener. Alhamdulillah. Ya gitu kan. Dah. Wording.
Z hitung dulu, Z hitung. Iya, belum hitung dari semua. Z hitung dulu ya. Berarti pakai ini boleh Bu, atau beda lagi kalau berpasangan? Beda dong. Tadi ada satu. Ada ya? Ini. PowerPoint, balik dong. PowerPoint. Kelihatan nggak Bu? Saya lagi buka PowerPoint. Enggak. Pasti kayak gua deh. Iya. Kayak tadi, kayak Zaki tadi tuh. Gimana Zak caranya Zak? Ini harus stop dulu, ini stop sharing dulu. Kayak Stop tadi dulu ngeliatin baru nanti share seisi screen. PowerPoint-nya. Seisi screen. PowerPoint-nya, seisi itu ya. Seisi laptopnya. Sampai foto-foto, sampai video-video tuh. Zaki terlihat. Apa Kelihatan Zak apa, pilihnya Zak? Langsung screen gitu? Iya, dia yang itu loh yang. Gini. Kelihatan nggak Bu? Iya, kelihatan. PowerPoint ya ini. Iya, Ya udah itu ya. Ini berarti. Nah, cari yang itu yang di copy. Yang atas bawah bawah dong. ya, Bu? Bawah Yang dong. bawah. Jika pengamatan berpasangan. Nah, udah ya. Nah, T gitu sama dengan. Saya nggak, oh ya aku salah. Di Ya udah bareng. T hitung. T hitungnya ditulis aja gitu, nanti T alfanya baru pakai yang V itu. D0-nya tuh berarti ngambil dari yang mana, Bu? Ya 0 berarti kan. D0 itu kan tadi yang hipotesis kamu. Ngambilnya tuh D0 itu selalu dari hipotesis. Kamu hipotesisnya apa? Mu2 lebih dari mu1. Berarti D lebih dari 0. Berarti 0-nya itu D0. Oh. D. Oh, D bar kan? D bar udah. Ah, udah. Udah ya D barnya. Oh ya udah. D bar kurang dari 0, kurang 0 ya gitu dibagi standar deviasi D bar. Standar deviasi kamu tadi yang itu yang 40. Ya, dibagi kurangin. Nah, T hitung, T alfa. Salah deh kayaknya. Bener deh. Bener apa salah? Enggak. Tadi akar N-nya itu nggak dikali ya, Bang? Inverse. Probability-nya Kali boleh kalau ke atas. Cuman kan kalau tadi rumusnya kayak gitu, jadi tetap dibagi gitu. Gimana? Dibagi tapi dia tadi udah bikin kurungnya. Ntar dilihatin lagi sama Sania. segini, Bu. Beda semua kecil banget, 0,00006. Nah, wilayah kritisnya di mana? Wilayah kritisnya ini yang kita hitung, Bu. 2,093. Bukan, wilayah kritisnya dari hipotesis kamu, kan itu lebih dari itu tandanya. Berarti kan sebelah kanan. Sebelah kanan ya. Nah, T hitung kamu lebih besar atau lebih kecil daripada besar. T alfa? Lebih besar. Coba lihat T alfa kamu tadi berapa? Itunya. Segini, Bu. Minus Enggak, sort. Saya tadi nggak ngeliat rumusnya, sorry. Oh, bentar, Bu. Tadi itu aku masih pakai yang T hitungnya pakai yang rumusnya 0,01, bukan 0,05. Ini kan ganti. Oh, ya. 0,05. Ini enggak ngaruh. Salah. Kok di situ? Enggak, apa-apa saya tadi lupa. di tempat kamu aja. Oh, itu.
N itu tadi alfa itu ngaruhnya pas di Kok ini doang ya, standar Bu? deviasinya itu nggak ngaruh, standar deviasinya itu. Iya, berarti masih benar ya, Bu? Nggak salah ya, Bu? Atau salah? Itunya nggak akan ngaruh, yang mengaruh itu ya alfa kamu. Alfa kamu coba lihat, makanya T alfanya sorot. Ini, Nah, itu udah diganti. 0, udah kan? berarti Udah itu nggak segitu. ngaruh ya, Bu? Iya, Alfa. nggak ngaruh. Kalau T hitung itu ya dia dari rumus aja, D bar dikurangin D0 per standar deviasi per akar N. Di dalamnya nggak ada kan standar deviasi, nggak pakai alfa, apa lagi? X bar nggak pakai alfa, semuanya nggak pakai alfa kan? Murni dari data. Nah, baru kamu bandingkan dengan T alfanya. Oke. Ya kan? Jadi, Nah. Berarti tolak H0 apa tidak tolak H0? karena lebih besar kita nolak H0, karena yang benar H1. Ya, terus wording. Berdasarkan bukti yang cukup ya? Bukan, ya udah. Berarti kalau H1 itu, kan kita tolak H0, berarti terima H1. Berarti terdapat bukti yang cukup bahwa Terdapat bukti yang cukup bahwa apa sih dia bilang? Saya juga lupa. Bahwa rata-rata penjualan setelah kan berarti rata-rata penjualan setelah insentif ya lebih besar dari sebelum insentif. Dari sebelum mendapat jam 10. Nah, oke. Nah, perlu ditulis nggak, Bu, sehingga menolak H0? nggak usah. Harusnya tadi awal. Nggak usah. Tapi yang perlu kalian coba ke atas ke itu, ke soal. Kamu bangun hipotesis pakai dia bilang apa? Lebih besar. Jadi dia tuh H1. Dia lebih besar. Dia bilang H1 kan, berarti kita buktikan H1-nya aja. Berarti kan kalaupun mau bilang H0, nggak usah. Ya udah tolak H0 ya. Kita tolak H0 dan nyatakan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk mengatakan bahwa rata-rata penjualan setelah insentif itu lebih tinggi ketimbang rata-rata penjualan sebelum insentif gitu. Oke. Udah ya. Sudah jam 10. Jadi sisa berapa soal tuh? Masih 3. Oh, masih 3. PR aja ya, yang nggak usah ditulis. Ditulisnya nggak usah. Malas aku juga memeriksanya. Ya, jadi nggak usah ditulis, tapi kalian kerjain beneran. Kalian kerjain, lumayan buat bikin sekalian template untuk kalau ada soal seperti itu gitu. Jadi dikerjakan, saya harap dikerjakan. Minggu depan kita bahas deh. Kalau misalnya nggak tahu bisa ditanyakan. Nah, itu aja. Ada pertanyaan lagi apa enggak? Mau nanya, ada pembahasan yang kuis tadi nggak, Bu? Ada yang bingung soalnya. Oh gitu. Belum ada sih, tapi nanti saya buatin ya. Kasih, Oke. Saya dapat bucket nggak, Bu? Oh iya, dapat dong. Coba kirimkan alamat kamu ke saya ya. CPC ya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Tapi dia ini ya, spesifik gitu. Bucket. Bu, izin bertanya. Oh iya. Kenapa Kalau siapa? uji statistik tuh bisa pakai SPSS kan ya, Bu? Bisa. Kamu mau pakai SPSS nanti pas ujian. Buat KTTA, Bu. Nah, itu tuh minimal sampelnya kira-kira berapa, Bu? Kalau misalnya minimal 20 sampel. Minimal sampel. Minimal sampel. Sampel minimal itu kalau dalam
riset, kita ada lagi perhitungannya. Banyak yang dipercayai untuk cara menghitung sampel minimum. Kamu tahu jumlah populasinya atau populasinya infinite? Tahu jumlah populasinya, Bu. Oh ya udah, kalau tahu jumlah populasinya, kamu bisa memakai berbagai metode untuk menghitung sampel yang optimal. Ada macam-macam. Coba di searching aja deh namanya. Nah, tapi ya, kalau misalnya sebuah riset untuk sampel populasi yang sangat besar, biasanya kita memakai 300 sampel untuk uji hipotesis yang jadi 300 sampel itu kalau dalam riset udah kayak sampel, bisa dikatakan sampel yang cukup besar gitu. Saya lupa pendukungnya apa, tapi biasanya kita langsung gitu 300 gitu. Gitu. Atau kalau kamu misalnya tahu jumlah populasi, ada juga yang bilang bahwa sampel itu 30% dari populasi. Gitu. Jadi kalau kita sebagai peneliti terserah aja pakai postulat yang mana gitu. Atau kalau mau lebih firm pakai rumusnya banyak. Kamu mau pakai itu untuk tugas akhir? Iya. Ya kayak gitu. Populasinya berapa? Sebenarnya aku tuh bingung sih, Bu, itu sampel apa populasi ya. Jadi aku tuh mau nguji gitu kan dari provinsi. Di satu provinsi itu tuh ada beberapa kota kabupatennya. Nah, yang mau aku jadiin data itu sekota kabupatennya, Bu. Sekota. Kenapa? Sekota kabupaten ya? Iya, gimana? Jadi ya seluruh kota kabupaten di provinsi itu gitu. Seluruh kota dan kabupaten di provinsi itu? Iya. Enggak, unit sampel kamu, unit statistik kamu apa? Jadi kalau meneliti itu unit statistiknya harus tahu. Misalnya unit statistik kamu individu, ya, misal individu. Terus kamu mau meneliti untuk satu provinsi, misalnya Sumatera Utara, gitu. Sumatera Utara, kamu mau meneliti seluruh individu Sumatera Utara. Kalau nggak berarti populasinya ya seluruh penduduk di Sumatera Utara. Terus kamu ambil beberapa kabupaten doang, tak. Berarti kamu ngambil cluster sampling dengan sampel individu-individu yang ada di kabupaten itu. Atau kamu ambil sebagian individu dari beberapa kabupaten. Berarti kamu kan pakai metode sampel yang lain. Nah, itu juga sampelnya. Ya kan? Kalau kamu ngambil populasi, berarti kamu ngambil seluruh individu. Nah, tapi kalau kamu ngambil tadi apa? Kabupaten. Iya, kamu Bu. neliti provinsi, kemudian kamu neliti kabupaten. Unit sampelnya apa? Data per kabupaten, yaitu udah populasi. Berarti unit statistik kamu kabupaten. Dan kamu ambil data populasi itu. Iya, Bu. Oke. Jadi unit statistik kamu apa? Itu, Bu. Apa ya? Datanya dulu apa? Variabelnya apa? Aku sih datanya ini, laporan keuangan. Gimana? Berarti unit statistik kamu perusahaan. Tapi pemerintah. Gimana laporan keuangan pemerintah. Iya, Bu. Berarti unit statistik kamu ya kabupaten. Apa namanya? Ya itu satu pemerintah, kan satu pemerintah satu kabupaten kan, Pemda maksudnya. Pemkap gitu. Iya gitu. Ya udah, berarti unit statistik kamu itu, dan kamu sudah mengambil populasi kalau ngambil seluruh kabupaten. Oke, terima kasih. Oke. Ada lagi? Udah ya, udah jam 10.15, lagi-lagi lewat, maaf ya, mengganggu weekend kalian. Oke, Sania ditunggu baketnya, terus apa lagi? Udah, nggak ada pertanyaan lagi. Syafa sukses ya tugas akhirnya. Kayak bisa. Ya udah, itu aja ya.
Kalau ada pertanyaan lagi bisa di Japri atau ditanyakan minggu depan. Jangan lupa soalnya dikerjakan, minggu depan kita masuk ke mana ya? Uji hipotesis, tapi kayaknya regresi dan korelasi gitu. Atau membuat regresi dan korelasinya. Oke? Ya, sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Next week beneran libur ya? Iya, Bu, libur. Ngomong-ngomong partisipannya apa tinggal 27 ya? Udah pergi. Oh, udah pergi. Oke, baik. Ya udah, beneran libur? Oh iya, oke. Makasih ya Bu paketnya, alhamdulillah. Belum dikasih juga. Ya udah, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Makasih, Bu.